Musrenbang Kelurahan adalah suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan yang diadakan di tingkat kelurahan dalam rangka merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Proses musrenbang di kelurahan diawali dengan rembuk warga di masing-masing RW pada bulan Desember 2023. Selanjutnya dilaksanakan pra-musrenbang pada tanggal 5 Januari 2023. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kelurahan dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan serta menyepakati usulan permasalahan pembangunan yang menjadi kegiatan prioritas di Kelurahan Rambalcaket. Pelaksanaan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 9 sampai dengan selesai. Tempat Hotel Savana Lejen Sutoyo Kota Malang. Kemudian peserta terdiri atas Ketua RW dan perwakilan RT, seluruh perwakilan lembaga kemasyarakatan, jajaran samping Babinsa Babin Kamtibmas, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Dengan terselenggaranya musrenbang kelurahan ini diharapkan sudah tersusun program kegiatan prioritas pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Berikut kami sampaikan rekap usulan musrenbang tahun 2024 sebagai berikut. Bersumber dari dana APBD kelurahan, usulan konstruksi 414.960.000, usulan non konstruksi 401.350.000 terdiri atas 37 usulan. Kemudian bersumber dana dari perangkat daerah yaitu OPD terkait sejumlah 1.553.690.625 yang terdiri atas 28 usulan. Kemudian bersumber dana dari APBD Provinsi Jawa Timur sejumlah 1.257.300.300 rupiah yaitu satu usulan. Kemudian hasil dari perangkat yang dicantumkan di masing-masing OPD adalah sebagai berikut. Dinas Pendidikan yaitu 7 usulan sejumlah 320 juta. Kemudian Dinas Perhubungan 1 usulan senilai 18.400.000 rupiah. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri atas 4 usulan senilai 105.250.000 rupiah. Kemudian Dinas Kominfo terdiri atas 3 usulan senilai 38.870.000. Dinas Disporapar 2 usulan senilai 32 juta. Dinas Lingkungan Hidup ada 2 usulan senilai 203.250 juta. Kemudian Dinas PUPR ada 10 usulan senilai 659.765.625 rupiah. Kemudian BPBD ada 2 usulan senilai 55 juta rupiah. Dinas Kesehatan ada 2 usulan senilai 14.680.000 rupiah. Dinsos P3AP2KB ada 2 usulan senilai 45.797.000 rupiah. Kemudian yang terakhir dari Disnaker Kota Malang 1 usulan senilai 60.500.000 rupiah. Demikian laporan penyelenggaraan musrenbang ini kami sampaikan. Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musrenbang Kelurahan Rambalcaket tahun 2024 untuk penyusunan RKPD 2025 pada hari ini Minggu
tanggal 14 Januari 2024 dengan bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dimulai dan dibuka. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berkegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Heri Sunarko MSI, disilakan. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka musrenbang kelurahan dalam rangka penyiapan RKPD 2025. Kemudian acara seperti ini sudah mengalami proses di pramusrenbang. Terakhir kapan Pak? Desnya loh, Pak Ketua. Hari ini desnya langsung, terus pramusrennya sudah kemarin Jumat ya. Nah, lancar nggih? Tidak ada kendala kan? Jadi ketika sudah masuk nanti desnya pada hari ini, kegiatan pada hari ini itu sebetulnya tinggal apa? Pengesahan. Tidak perlu lagi harus ada eyel-eyelan, kemudian pengurangan dan sebagainya. Ketika sudah diproses, masuk di desnya ini, sebetulnya hanya tinggal tiga hal yang akan kita laksanakan hari ini di tempat ini. Yang pertama pengesahan, kemudian pengisian berita acara, terakhir penunjukan delegasi. Bagaimana pengesahan? Tunjukkan semua RW 1 setuju, dok, RW 2 dok, selesai, baru kemudian berita acara. Nah, hanya saja ada beberapa kejadian ketika Pak Camat keliling di Klojen ini. Di salah satu kelurahan, ini fatal, mudah-mudahan di Rambas Selatan tidak terjadi. Di salah satu kelurahan itu, hari ini itu akan dikerjakan hanya saja hasil RKPD 2023. Ya, harusnya dikerjakan fisik dengan nilai anggaran sekitar 400 sekian juta. Di salah satu kelurahan dana sudah siap, ya. Waktu itu Pak Camat sudah melegalkan untuk dilaksanakan oleh Pak RW ditolak. Ini di salah satu kelurahan itu oleh Pak RW ditolak. Setelah saya telusuri ternyata proses waktu itu terjadi pergantian pengurus RW. Akhirnya apa? Oleh dinas PU. Nah ini kan namanya nggak menghormati perjuangan dari Pak RW yang lama. Akhirnya apa? Oleh dinas PU RW yang bersangkutan di blacklist. Ya, di blacklist. Monggo binarak Bapak. Dan tahun depan tidak ada usulan lagi untuk RW yang bersangkutan. Ya, kenapa? Ini pangapunten akhirnya terjadi dana nganggur. Nah, dana nganggur itu akhirnya saya minta kepada lurahnya, sudah carikan tempat yang tanggung jawab nanti Pak Camat. Akhirnya kita carikan lokasi di RW lain. Seneng RW-nya lah, itu pengaspalan jalan. Pengaspalan jalan buat mid juga. Terus pengerasan kanan kirinya. Karena ini ditolak, ya sudah kita serahkan pada RW tetangga sebelah. Seneng, langsung tumpengan RW-nya. Nah RW yang sekarang ini kemarin nemui Pak Camat, pada Pak Lurah. Bagaimana Pak kami tahun 2025? Mohon maaf tidak ada. Kalau mau diadakan, tanya dulu pada Pak Lurah dan Ketua LPRK. Karena ini kalau yang Ketua LPRK-nya sudah memperjuangkan Pak Lurah dan memperjuangkan Pak RW lama dan memperjuangkan, tapi ketika akan dilaksanakan ditolak. Ya sudah, terima saja nasibmu. Ternyata ya tunggu aja sampai pergantian lurah yang baru, ya kondoran gitu aja sekalian. Jengkel saya. Nah di Rambas Selatan itu tidak ada, insya Allah nggak ada. Nah hanya saja nanti begini, tolong nanti sebelum disahkan Pak Ketua, tolong diperhatikan betul terutama volume. Ada beberapa temuan Pak Ketua, volume yang dimasukkan katakan 100 meter ya, itu ternyata salah ketik atau apa jadi 50, jadi itu 60 meter. Itu otomatis akan mempengaruhi apa? Nilai. Nah, nilai fisiknya berapa rupiah itu akan tidak imbang nanti, dan jadi masalah ketika direkap oleh Laskar Perencana di kecamatan. Kemudian yang kedua,
apakah ada kegiatan fisik yang melintas wilayah Pak Ketua? Artinya pembuatan katakan gorong-gorong atau sudetan itu misalkan RW 2, RW 4, RW 6, jadi gitu. Ada nggak di? Insya Allah ada Pak, dikerjakan oleh PU ada ya. Nah, ini mohon diperhatikan komunikasi antar RW-nya. Ada kejadian di kecamatan lain, ya. Ketika akan dikerjakan oleh RW ini, alhamdulillah bukan dikerjakan ya, di kecamatan lain, akan dikerjakan, tidak boleh diizinkan oleh RW Tonggone. Nah, ini kan jadi masalah. Berarti ada komunikasi yang tersumbat di wilayah. Ini harus di-clearkan dulu jika itu terjadi. Jadi komunikasi yang baik dulu, sebab biasanya begini, nanti dari Dinas PU ketika akan mengerjakan pasti akan kirim surat kepada Pak Camat, ya. Nah, Pak Camat nanti akan memberitahu kepada Bu Lurah atau Pak Lurah, kemudian disampaikan pada Ketua LPMK. Kalau itu kegiatan berdasarkan RKPD 2023 yang lalu. Nah, kemudian oleh Pak Ketua LPMK dan Bu Lurah yang didampingi Pak Babinsa, Pak Babin Kamtibmas, serta RW 3 RW yang bersentuhan atau 2 RW kumpul jadi satu dibahas. Supaya tidak terjadi penolakan oleh RW sebelah atau RW tetangga terhadap program kegiatan RW yang akan melaksanakan itu. Ini tolong nanti dicermati Pak Ketua, ya. Sebab mohon maaf jika itu terhambat lagi, maka otomatis tidak akan dikerjakan oleh Dinas PU. Ya, jika tidak dikerjakan maka terhambat lagi. Nah, mudah-mudahan ini tidak ada. Ini yang dinamakan paket ini, paket bersamaan, ya. Nah, ini terjadi kemarin di Kidul Dalem. Nah, di Kidul Dalem itu ada sudetan masuk ke sungai Kali Berantas apa itu, masuk sana itu melewati RW 5, RW 6, RW 7. Tapi ternyata kompak. Kompaknya itu apa? Mereka mengatakan ini kebutuhan kami bersama. Sebab kalau ini tidak dilakukan, maka 3 RW ini juga setiap hujan mesti banjir. Nah, ini komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu difasilitasi oleh Pak RW masing-masing. Itu mohon nanti yang bersentuhan antar RW sebelum ada pengerjaan harus di-clearkan supaya tidak ada penolakan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah nanti itu dikerjakan untuk yang tahun ini RKPD 2023, mohon dirawat. Salah satunya adalah sering gorong-gorong ini disilaturahmi, didatangi, ditengok, disambangi. Jangan kejadian salah satu di kelurahan kita di Kecamatan Grojen hasil musrenbannya tidak pernah ditengok, Pak Kontrol nggak pernah dibuka, pas hujan 2 minggu yang lalu meluap. Terpaksa Pak Camat dengan Satgas PU bongkar itu. Masya Allah, di dalamnya itu ada sedimen, pasir dan tanah yang sudah padat, tingginya kurang lebih sedadanya Pak Camat di sini. Lah gimana air bisa liwat? Sudah sedimennya padat plus ada bantal. 2 guling. 3 kasur lengkap ya sampai sana. Saya itu sampai tak foto ya, tak kirim kepada Pak Wali Kota, geleng-geleng Pak Wali. Ini kok bisa bantal, kasur, guling ada di dalam, ini gimana? Ya akhirnya kalau itu dikerjakan, menurut dipacul nggak mempan karena sudah sedimennya pada terpaksa pakai begu dikerok. Nah, kalau udah dikerok begitu, kalau sudah bagus, lancar, harus disambangi minimal seminggu sekali oleh warganya, dirawat, kalau ada kotoran diambil, dan membuat peraturan adat di tempatnya. Siapapun yang membuang benda-benda tak bertuan ke dalam saluran ini akan kena sanksi adat wilayah bersangkutan. Boleh kok Pak RW, Bu RW membuat hukum adat di wilayah masing-masing.
Pak Camat pernah menyampaikan setahun lalu di kelurahan, ayo gawe aturan wilayah. Syukur-syukur disinkronkan satu rapal telaget, hukumnya aturannya sama, sanksinya juga sama bagi mereka-mereka yang melanggar itu. Kalau itu ada, enteng tugasnya Pak RW, enteng tugasnya Pak RT. Nah, nanti ketika itu disusun, Nonsewu, aturan itu, tolong juga dilibatkan LBMK, Pak Babinsa, Pak Babin Kamtibmas, ya, itu akan rembuk. Nah, kemudian disepakati oleh wilayah tanda tangan, itu jadi pegangnya jenengan. Nah, selanjutnya, ini kami lanjutkan. Kegiatan non-fisik. Kegiatan non-fisik yang Pak Jenderal tadi sudah sampaikan sama Bu Lurah, itu sangat bagus. Sudah di-cover di beberapa UPD. Hanya saja perlu saya sampaikan. Sering juga kasusnya yang non-fisik ini, itu kadang-kadang nasibnya sama dengan yang fisik, kurang perawatan. Contoh, yang non-fisik itu adalah apa? Pengadaan, apa ini namanya, sebagai itu kalau ngaji-ngaji itu son. Tidak pernah dirawat. Akhirnya umur son itu nggak sampai setahun 2 tahun, rusak. Nah, kalau sudah seperti itu, terus terang saja yang dirugikan adalah warga. Jadi ini pesan ya kepada panjenengan, nanti jika yang tahun ini ada pengerjaan baik fisik atau non fisik, itu mohon itu dirawat. Terima kasih, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan monggo. Kalaupun ada yang tidak bisa dijawab oleh Pak Camat karena keterbatasan saya, itu ada sebuah catatan tak sampaikan nanti kepada OPD yang bersangkutan. Sekian, terima kasih, mohon maaf segala khilaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Bu Nur Khalifah selaku koordinator Posyandu, serta Mbak Dena mewakili Karang Taruna. Semangat
Silakan.